Keterampilan berkomunikasi dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita menyampaikan sesuatu dengan sangat jelas, tetapi ternyata orang lain memahaminya berbeda? Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan hanya soal berbicara, tetapi juga bagaimana pesan dapat dipahami dengan baik oleh orang lain. Pada video ini, kita akan membahas pentingnya keterampilan berkomunikasi dalam pembelajaran, berbagai hambatan yang sering muncul, serta strategi untuk membangun komunikasi yang efektif di era digital. Apa sih keterampilan berkomunikasi itu? Yuk kita kulik. Komunikasi merupakan proses berbagi makna antara pengirim dan penerima pesan. Dalam dunia pendidikan, komunikasi menjadi jembatan utama antara guru dan peserta didik. Keterampilan komunikasi mencakup kemampuan berbicara dan menulis dengan jelas, mendengarkan secara aktif, memahami bahasa tubuh, serta menyesuaikan cara berkomunikasi dengan karakteristik audiens. Dengan kata lain, komunikasi yang baik tidak hanya membuat kita mampu menyampaikan pesan, tetapi juga membantu orang lain memahami pesan tersebut dengan tepat. Apa sih ciri komunikasi yang efektif itu? Lalu seperti apa komunikasi yang efektif? Pertama, pesan harus jelas dan mudah dipahami. Kedua, penggunaan bahasa harus sesuai dengan situasi dan audiens. Ketiga, media komunikasi yang digunakan harus tepat. Keempat, adanya umpan balik untuk memastikan pesan diterima dengan baik. Dan yang tidak kalah penting adalah empati, yaitu kemampuan memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Ketika kelima unsur ini terpenuhi, komunikasi akan berjalan lebih lancar dan tujuan pembelajaran lebih mudah tercapai. Hambatan dalam komunikasi. Dalam prakteknya, komunikasi tidak selalu berjalan mulus. Banyak hambatan yang dapat mengganggu penyampaian pesan. Misalnya nih, kurangnya rasa percaya diri, keterbatasan kemampuan berbahasa, perbedaan latar belakang, dan persepsi, lingkungan yang kurang mendukung, hingga penggunaan teknologi yang kurang tepat. Di era digital, kita juga sering menghadapi information overload atau banjiran informasi. Akibatnya, pesan penting dapat terlewat atau dipahami secara kurang mendalam. Jika hambatan-hambatan ini tidak diatasi, kualitas interaksi dan pembelajaran dapat menurun. Komunikasi di era digital. Perkembangan teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi. Saat ini, banyak proses pembelajaran dilakukan melalui media digital seperti WhatsApp, Zoom, Google Meet, atau platform pembelajaran lainnya. Namun, komunikasi digital memiliki tantangan tersendiri. Kita tidak selalu dapat melihat ekspresi wajah atau bahasa tubuh lawan bicara. Pesan teks juga sering menimbulkan salah tafsir. Selain itu, keterlambatan respon terkadang memunculkan kesalahpahaman. Karena itu, diperlukan etika komunikasi digital, kesantunan dalam berinteraksi, serta kemampuan menyampaikan pesan secara jelas dan tepat. Strategi mengatasi hambatan. Untuk menciptakan komunikasi yang efektif, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Pertama, menjadi pendengar yang aktif. Kedua, menyampaikan pesan dengan bahasa yang sederhana dan jelas. Ketiga, melakukan klarifikasi apabila ada informasi yang belum dipahami. Keempat, menciptakan lingkungan yang terbuka dan nyaman untuk berdiskusi. Dan yang kelima, meningkatkan literasi digital agar mampu berkomunikasi secara efektif melalui berbagai media. Semua strategi ini saling melengkapi dan membantu membangun komunikasi yang lebih berkualitas. Komunikasi dan kolaborasi. Dalam pembelajaran modern, komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kolaborasi. Melalui komunikasi yang baik, peserta didik dapat bekerja sama, menghargai perbedaan pendapat, serta menyelesaikan konflik secara positif. Kemampuan berdiskusi dan membangun pemahaman bersama merupakan keterampilan yang sangat dibutuhkan, baik di lingkungan akademik maupun dunia kerja. Oleh karena itu, komunikasi bukan hanya sarana bertukar informasi, tetapi juga fondasi dalam membangun kerjasama yang produktif.
Untuk kesimpulan, sebagai penutup dapat kita pahami bahwa keterampilan berkomunikasi merupakan salah satu kompetensi yang penting dalam pembelajaran. Komunikasi yang efektif membantu menciptakan pemahaman bersama, meningkatkan kualitas interaksi, dan mendukung keberhasilan proses belajar. Meskipun berbagai hambatan tidak dapat dihindari sepenuhnya, hambatan tersebut dapat diminimalkan melalui latihan, kesadaran diri, dan kemampuan beradaptasi. Mari kita terus mengembangkan keterampilan komunikasi agar mampu membangun hubungan yang lebih baik, menciptakan pembelajaran yang bermakna, dan menghadapi tantangan komunikasi di era digital dengan bijak. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.